Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Miss Nia. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita mau lihat dulu nih, sebenarnya reproduksi itu apa sih? Jadi, reproduksi berasal dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali, kemudian produksi yang artinya menghasilkan. Jadi reproduksi itu bisa diartikan sebagai proses biologis ketika makhluk hidup menghasilkan kembali keturunannya. Nah, untuk apa makhluk hidup melakukan reproduksi? Jadi karena rentang hidup makhluk hidup itu sangat terbatas, sehingga makhluk hidup harus melakukan reproduksi untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Oke, jadi di sistem reproduksi manusia ini kita akan mempelajari beberapa hal: alat reproduksi manusia dan pembentukan sel kelamin. Nah, alat reproduksi pada manusia, kenapa kita harus mempelajari ini? Karena sistem reproduksi ataupun reproduksi pada manusia itu terjadi secara seksual, yaitu pertemuan sel sperma dan sel telur. Nah, sel sperma dan sel telur ini dihasilkan melalui alat reproduksi pada manusia, baik alat reproduksi laki-laki maupun alat reproduksi perempuan ya. Nah, kita mau lihat dulu nih apa-apa saja sih bagian dari alat-alat reproduksi pada pria. Nah, jadi alat reproduksi pria itu alat reproduksi bagian luar itu yang pertama penis ya. Jadi penis ini berfungsi sebagai alat kopulasi atau ketika terjadi hubungan seksual ya. Kemudian penis juga berfungsi untuk menyalurkan sperma. Nah, kedua ada skrotum. Skrotum ini ya, skrotum itu bentuknya bulat, ada sepasang. Fungsinya itu untuk menjaga suhu di dalam testis tetap sesuai untuk memproduksi sperma. Jadi si skrotum ini juga melindungi testis yang ada di dalamnya. Nah, jadi itu alat reproduksi pria yang ada di bagian luar. Nah, sekarang kita mau lihat nih organ atau alat reproduksi pria di bagian dalam. Yang pertama ada testis. Ini ya. Testis ini juga bentuknya bulat, ada dua buah atau sepasang. Fungsinya adalah untuk tempat pembentukan sperma, lebih tepatnya di dalam testis ini ada tubulus seminiferus. Nah, jadi di dalamnya merupakan tempat pembentukan sperma, sehingga testis ini sering juga disebut sebagai pabrik sperma. Oke. Nah, selain tempat pembentukan sperma, di dalam testis juga terdapat hormon testosteron. Nah, testis ini tadi sudah bilang bahwasanya dia dilindungi oleh skrotum. Kemudian ada saluran, ya. Jadi setelah testis ini ada saluran yang berkelok-kelok yang disebut dengan epididymis. Fungsinya apa? Jadi di dalam epididymis inilah tempat pematangan sperma, ya. Tempat pematangan sperma dan tempat penyimpanan sperma untuk sementara waktu ada di epididymis. Kemudian vas deferens. Vas deferens ini berfungsi untuk menyalurkan sperma atau mengangkat sperma dari epididymis tadi masuk ke vesikula seminal. Ini ya, vesikula seminal. Oke. Nah, selain itu, setelah sampai di vesikula seminalis, maka diteruskan ke ductus ejaculatorius atau saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini dia mempunyai keistimewaan, yaitu
bisa menyemprotkan sperma untuk keluar dari uretra. Ya, jadi si ductus ejaculatorius ini atau saluran ejakulasi ini berfungsi untuk menghubungkan vesicula seminalis dengan uretra. Ya. Kemudian ada kelenjar. Jadi kelenjar pada alat reproduksi pria itu ada 3. Yang pertama, vesicula seminalis tadi. Vesicula seminalis atau sering juga disebut sebagai kantong mani atau kantong semen, itu termasuk ke dalam kelenjar aksesoris pria yang berfungsi untuk menutrisi sperma, ya, memberikan nutrisi pada sperma, karena dinding dari vesicula seminalis ini menghasilkan getah yang berwarna kekuningan, kemudian bersifat kental. Jadi di dalamnya itu terdapat nutrisi-nutrisi untuk sperma baik. Contohnya ada fruktosa, ada asam askorbat juga di dalamnya, kemudian ada hormon, ya. Jadi si vesicula seminalis atau kantong semen itu berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Oke. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Ya, jadi kelenjar prostat ini juga menghasilkan getah. Ya, menghasilkan getah yang berisi kolesterol, fosfolipid, garam. Nah, jadi itu akan dialirkan ke saluran-saluran sperma sebagai survival untuk sperma. Nah, kemudian yang di bawahnya ini ada kelenjar Koper atau sering juga disebut dengan kelenjar bulbouretra. Nah, fungsinya adalah menghasilkan getah berupa lendir untuk menetralkan urin asam yang masih tersisa di uretra. Ya, jadi dia menghasilkan lendir untuk menetralkan urin asam yang masih ada di uretra supaya sperma dapat bergerak dan aktif. Ya, nah itu dia alat-alat reproduksi pada pria. Ya, sekarang kita ingin melihat alat reproduksi pada wanita. Oke. Nah, jadi alat reproduksi pada wanita itu, nah, yang pertama ada ovarium. Nah, di dalam ovarium ini terdapat ovum, ya. Terdapat ovum yang dihasilkan oleh sel-sel folikel yang ada di dalam ovarium. Nah, ovarium ini jumlahnya ada sepasang, kemudian di dalamnya tadi ada folikel yang menghasilkan ovum atau sel telur. Selain sel telur juga di dalamnya terdapat hormon estrogen dan progesteron. Nah, bagian ujung dari saluran sel telur ini berbentuk rumbai-rumbai, ya, yang disebut fimbriae. Nah, jadi fimbriae ini berfungsi untuk menangkap sel telur yang sudah dilepaskan dari ovarium. Kemudian melalui tuba Fallopi atau ovida, sel telur itu dibawa ke uterus atau rahim. Nah, jadi si tuba Fallopi ini berfungsi membawa sel telur dari si infundibulum tadi masuk ke rahim atau uterus. Selain itu, di dalam tuba Fallopi atau ovida juga merupakan tempat fertilisasi atau pembuahan jika ada sperma yang masuk membuahi sel telur. Jadi di tuba Fallopi ini merupakan tempat fertilisasi atau pembuahan. Oke. Nah, jadi di rahim ini merupakan tempat berkembangnya janin setelah sel telur tadi dibuahi oleh sel sperma, ya. Setelah dibuahi di tuba Fallopi, maka sel telur yang telah dibuahi oleh sperma itu masuk ke dalam rahim atau uterus, kemudian
menempel di endometrium atau dinding rahim. Kemudian di sini juga ada myometrium. Myometrium ini merupakan lapisan tengah dari rahim yang di dalamnya merupakan sel-sel otot rahim yang akan berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya ketika kehamilan atau akan menuju proses persalinan, maka bagian myometrium ini dapat berkontraksi dan berelaksasi. Oke. Nah, selain itu terdapat juga serviks atau yang dikenal sebagai leher rahim. Nah, jadi si serviks ini atau leher rahim ini berfungsi untuk menghasilkan lendir untuk mempermudah sperma masuk dari vagina ke dalam rahim. Selain itu, serviks juga untuk menjaga janin tetap berada di dalam rahim dan akan membuka ketika akan proses persalinan. Nah, vagina itu fungsinya sebagai alat kopulasi. Kalau tadi pada pria sebagai alat kopulasi adalah penis, maka pada wanita vagina itu berfungsi sebagai alat kopulasi ya. Nah, vagina itu juga berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi ketika proses persalinan ya. Juga untuk proses keluarnya darah pada saat menstruasi ya. Jadi dia sebagai tempat proses pengeluaran dan juga pemasukan sperma yang akan masuk ke dalam. Oke. Nah, itulah alat-alat reproduksi pada perempuan. Nah, sekarang kita akan melihat pembentukan sel kelamin. Ya, nah, jadi sekarang kita akan melihat spermatogenesis ya tahapannya. Hanya spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan sperma yang terjadi di dalam testis, lebih tepatnya pada tubulus seminiferus yang ada di dalam testis. Jadi di dalam testis itu terdapat sel-sel spermatogonium atau sel induk sperma yang akan kemudian berkembang dan berubah menjadi spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer membelah dan berkembang menjadi spermatosit sekunder melalui fase pembelahan meiosis 1. Kemudian spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menghasilkan spermatid ya. Kemudian spermatid akan berkembang dan berdiferensiasi menjadi sperma yang sudah dewasa atau yang sudah matang dan bersifat N atau haploid. Nah, jangan bingung ya, apa perbedaan 2N dan N. Jadi 2N atau yang sering dibaca dengan diploid itu artinya dia memiliki 2 set kromosom. Nah, jadi satu set kromosom itu terdiri dari 23 kromosom, yang artinya kalau dia 2N berarti 46 kromosom. Nah, kenapa di sini menjadi N? Artinya menjadi satu set kromosom atau 23 jumlah kromosomnya. Karena nanti ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan, sperma yang bersifat haploid ini akan terdiri dari 23 kromosom akan bertemu dengan ovum yang juga haploid atau 23 kromosom. Jadi ketika sperma dan ovum bertemu terjadi pembuahan atau fertilisasi, tetap jumlah kromosomnya adalah 46 kromosom. Ya, itu makanya ini bersifat N atau haploid. Nah, sekarang kita ingin melihat proses pembentukan sel telur atau oogenesis yang terjadi di ovarium atau indung telur. Nah, jadi di dalam indung telur atau ovarium itu terdapat oogonium. Kemudian nanti oogonium ini akan berkembang dan berubah menjadi oosit primer. Ya, kemudian oosit primer mengalami pembelahan secara meiosis, yaitu meiosis pertama berubah menjadi oosit sekunder dan badan polar pertama.
atau primary polar body. Kemudian oosit sekunder berubah menjadi satu ootip dan satu badan polar. Sedangkan badan polar yang pertama tadi akan membentuk lagi dua badan polar. Jadi berarti ada satu ootip dan tiga badan polar. Ya. Nah, kemudian oosit ini akan berkembang menjadi ovum atau sel telur. Nah, tiga badan polar ini akan berdegenerasi lebih awal, lalu diserap kembali oleh tubuh ya. Jadi satu oosit itu hanya menghasilkan satu ovum ya. Nah, ini secondary oosit atau oosit sekundernya kelihatan lebih besar ya, kelihatan lebih besar ukuran selnya dibanding badan polar pertama ini, karena oosit sekunder itu mengandung lebih banyak sitoplasmanya atau cairan yang ada di dalam selnya ya. Jadi sama seperti sperma tadi, ovum juga bersifat haploid atau N ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita mengenai alat reproduksi dan pembentukan sel-sel kelamin pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.